Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Anang Rosadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya ingin menyampaikan kembali pesan kepada Bapak Presiden Subianto yang kami hormati. Akhir-akhir ini banyak sekali counter yang Bapak lakukan terhadap kritikan-kritikan masyarakat. Bapak menyebutnya adalah orang-orang pintar yang nyinyir, yang tidak memberi solusi. Sebenarnya kalau mereka mengkritik, itu sangat wajar. Karena mereka masih memiliki empati terhadap pemerintah. Mereka ingin republik ini lebih baik. Pertama adalah soal MBG. Mereka kritik bahwasannya MBG ini adalah proyek bisnis. Bukan niat mulia. Jadi ada proyek bisnis yang dibungkus dengan niat baik. Nah itu kan kritik ya wajar. Lalu mereka menganggap bahwasanya kenapa? Misalnya tidak MBG itu dilakukan di koperasi-koperasi sekolah, di sekolah itu atau di dekat sekolah itu dapurnya, lalu memberdayakan orang sekitar, memberdayakan guru-guru honorer, lalu juga mendidik daripada siswi itu agar habis makan misalnya, kalau perlu mereka cuci sendiri piring-piringnya, bukan guru-guru yang membersihkan habis mereka makan lalu mereka singkirkan. Itu kan pendapat yang rasional. 177 triliun di 2025 dan yang akan datang direncanakan 300 lebih triliun, 351 triliun, 2 kali lipat ditingkatkan. Lalu orang juga berpikir, bagaimana dengan guru honorer? Bagaimana dengan kesejahteraan guru? Jadi wajar kalau misalnya orang itu kritik jika dibandingkan dengan ingin menyehatkan siswa, tapi gurunya sendiri honorer masih amburadul. Kecil sekali guru honorer gajinya. Nah, harusnya itu kan juga dipikirkan sehingga orang kritik. Lalu ke yang kedua, sekolah rakyat. Membangun sekolah-sekolah rakyat. Apakah sekolah yang ada tidak cukup? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan, menghabiskan duit triliunan. Tidak bisakah misalnya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada? Itu kan juga menjadi pertanyaan sehingga orang tidak menganggap bahwasanya presiden ini memang dan kawan-kawannya ini memang men-setting anggaran untuk kepentingan-kepentingan politik. Nah soal sawit, Bapak juga ketika orang kritik, Pak Prabowo juga counter bahwasanya silahkan tanam sawit di mana-mana. Dia juga mengeluarkan daun-daunnya oksigen. Itu kan bertentangan juga dengan pendapat ahli. Dan juga apakah tahu bahwasanya ada oligarki-oligarki yang memanfaatkan kekuasaan di daerah, membebaskan lahan-lahan masyarakat dengan kekuasaannya itu, lalu setelah sawit itu tumbuh, dioper lagi kepada perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan asing, Malaysia misalnya. Itu kan juga hal-hal yang harus dipikirkan oleh Pak Prabowo. Belum lagi kewajiban mandatori 50% untuk biodiesel. Sehingga minyak goreng akan tentu bisa akan menjadi mahal nantinya. Karena kan pengusaha itu akan memindahkan kepada biodiesel. Itu yang harus dipikirkan. Jadi bukan kritik masyarakat. Kritik orang-orang yang Bapak katakan pintar tapi nyinyir itu dijawab dengan hal yang justru blunder. Memang sangat terlihat. Apa yang Bapak sampaikan itu adalah sesuatu pembelaan diri semata-mata. Harusnya ketika mereka kritik, mereka jika perlu bikin misalnya kajian. Lalu kajian itu Bapak baca, Bapak bandingkan dengan apa yang Bapak punya. Tim-tim Bapak punya. Itu yang harusnya dilakukan. Lalu akhir ini juga, protokoler Bapak itu saya sebut adalah ceroboh. Kemarin datang ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masa untuk menyebut wali kota Banjarbaru saja, Ibu Lisa Halabi, itu menjadi Saidi Mansur. Itu menandakan bahwasanya protokoler di wilayah ring Bapak itu memang tidak bekerja dengan baik. Lalu juga ketika menempatkan Kesultanan Kutai Kartanegara di duduk yang paling belakang. Kesultanan itu bukan mencari hormat. Bukan gila hormat. Tapi kesultanan dan kerajaan itu berdiri lebih dulu daripada republik ini. Jadi sebuah penghargaan itu patut disematkan kepada orang-orang yang memang berperan terhadap republik ini. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah pada orang-orang ring Bapak itu tidak mengerti tentang keadaan. Tidak mengerti dengan maksud dan tujuan seorang protokoler gitu. Bagaimana menempatkan seseorang, mengatur seseorang.
di mana diposisikan, itu bukan hal yang kecil sebenarnya. Itu menandakan bahwasanya ketidaktahuan orang-orang bagaimana seharusnya bekerja. Itu yang paling mendasar. Sehingga Bapak tidak perlu mengcounter, apalagi teriak-teriak tentang korupsi. Kalau ditarik rekod Bapak bicara tentang korupsi ini sudah ke Antartika mungkin, atau ke gurun pasir. Tapi tidak terlalu besar manfaatnya buat masyarakat secara fundamental. Korupsi itu tidak bisa hanya dengan ucapan, tapi harus dengan tindakan yang nyata. Panjang sebenarnya kalau saya ingin bicara di sini tentang bagaimana soal tambang, bagaimana mengantisipasi soal alat-alat berat yang berseleweran semaunya. Tidak mungkin di teknologi yang sekarang maju, zaman digital, alat-alat tambang itu tidak bisa terkontrol. Orang-orang yang menguasai itu tidak bisa terkontrol. Terkecuali mereka memang dilindungi untuk menjadi maling. Itu esensinya. Jadi saya berharap dengan Pak Prabowo lebih bijaklah di dalam bersikap, mengkonter kritikan masyarakat. Dan saya juga melihat MBG tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Bukan niat baik di depannya, tapi adalah niat proyek di depannya, sehingga niat baiknya justru ke belakang. Termasuk dengan sekolah rakyat. Saya rasa itu yang ingin sampaikan hari ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Bukalah lagi apa yang pernah Bapak katakan di medsos. Beberapa kali kampanye sampai meja pun mau rubuh. Itu buka kembali, Pak. Buka kembali, lalu Bapak lihat nanti di depan, malam-malam, tengah malam, Bapak lihat apa yang Bapak ucapkan. Lalu apakah waktu masih memiliki kesempatan kalau hanya bicara? Saatnya untuk bertindak yang fundamental. Bukan bicara retorika. Demikian saya sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anang Rosadi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ciao.